semuanya. Sore. Dari kelompok 4 akan kelompok kami yang berjudul keanggotaan koperasi. Yang pertama, pengertian koperasi. Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi di mana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan kesejahteraan bersama melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Keanggotaan koperasi. Anggota koperasi adalah aset atau kekayaan. Anggota koperasi adalah aset atau kekayaan sumber daya manusia koperasi yang sangat penting. Kemudian identitas ganda anggota koperasi sebagai pemilik dan akan menentukan di koperasi akan menentukan atau tidaknya koperasi. Kemudian partisipasi anggota sebagai pemilik dapat diwujudkan berupa keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan. Kontribusi modal yang berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Pengelolaan serta partisipasi di bidang pengawasan dan pengendalian. Partisipasi anggota sebagai pelanggan ditunjukkan dalam pemanfaatan pelayanan, yakni peminjaman, pembelian maupun pemasaran yang diselenggarakan oleh koperasi. Karena kondisi hidup dan matinya koperasi sangat ditentukan oleh derajat partisipasi anggotanya, maka keanggotaan koperasi harus dikelola sebaik-baiknya agar diperoleh anggota koperasi yang memiliki potensi ekonomi yang itu dapat sebagai produsen, konsumen, atau pemilik faktor produktif tenaga kerja atau keahlian. Kesadaran dan komitmen berkoperasi, dedikasi dan loyalitas atau kesetiaan yang tinggi yang akan dijamalkan dalam bentuk partisipasinya. Kemudian modal koperasi, yaitu ada dua, modal internal dan modal eksternal. Yang modal internal terdiri dari simpanan pokok. Simpanan pokok dibayarkan selama 1 kali saat mendaftar sebagai anggota dan besarannya sudah ditentukan. Simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib dibayarkan setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan. Simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Yang ketiga, simpanan sukarela. Simpanan ini sifatnya sukarela. Begitu pula jumlahnya. Simpanan ini dapat diambil kapan saja. Yang keempat adalah dana cadangan. Dana cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Jumlahnya sesuai dengan kesepakatan saat rapat anggota. Yang kedua adalah modal eksternal koperasi, yang terdiri dari hibah, yaitu hibah adalah pemberian dari pihak lain untuk koperasi. Hibah dapat berupa uang, lahan, atau barang-barang modal. Kedua adalah pinjaman. Koperasi dapat meminjam modal dari pihak lain, misalnya bank, untuk memenuhi kebutuhan modal. Yang kemudian adalah sumber lain yang sah. Dan selanjutnya bisa dipresentasikan oleh teman-teman yang lain, kelompok 4. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Saya Yulta Mega Amelia. Syarat keanggotaan koperasi. Syarat keanggotaan koperasi adalah sebagai berikut. Setiap warga negara Indonesia WNI yang mampu melakukan tindakan hukuman atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan, menerima landasan dan asas koperasi, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota, menyetor pembayaran awal yang terdiri dari simpanan pokok sebesar 250.000 sekali bayar, iuran wajib sebesar 30.000 per bulan. Sifat keanggotaan koperasi. Sifat keanggotaan koperasi adalah sebagai berikut. Terbuka dan sukarela, dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar
terpenuhi, tidak dapat dipindah tangankan. Selanjutnya, kewajiban anggota koperasi tercantum dalam pasal 20 UU nomor 25 tahun 1992, yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati rapat anggota. Selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Selanjutnya, hak anggota koperasi menurut pasal 20. Kak Permai, selanjutnya Kak. Hak anggota koperasi menurut pasal 20 UU nomor 25 tahun 1992, yaitu menghadiri dan menyatakan pendapat serta memberikan suara dalam rapat anggota, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta, memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antar anggota, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar, mendapatkan bonus bagi hasil dari usaha. Apa itu manajemen keanggotaan? Secara konsepsi, manajemen keanggotaan dapat didekati dengan manajemen sumber daya manusia. Menurut Edwin D. Filippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja karyawan dengan maksud mencapai tujuan karyawan, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya, Kak. Tujuan manajemen keanggotaan yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki anggota terhadap koperasinya yang dicirikan dari adanya semangat membela dan setia pada koperasi. Tercapainya tujuan individu anggota dalam berkoperasi yaitu meningkatkan taraf hidup anggota yang pada gilirannya akan mendorong tercapainya tujuan organisasi koperasi yaitu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Fungsi manajemen keanggotaan. Pengadaan anggota, meskipun dalam prinsip koperasi, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, bukan berarti bahwa setiap anggota boleh dengan bebas dapat menjadi anggota koperasi kapan saja dan di mana saja. Agar koperasi memperoleh anggota yang berkualitas, pihak manajemen harus menerapkan pola seleksi dan rekrutasi keanggotaan koperasi dengan baik, mempertimbangkan keseriusan, potensi, dan motivasi mereka untuk menjadi anggota. Selanjutnya, Kak. Pengembangan anggota. Setelah calon anggota dinyatakan lulus menjadi anggota, selanjutnya pihak manajemen koperasi harus mengembangkan potensi anggota sebaik mungkin. Tujuannya agar anggota dapat menjalankan partisipasinya secara optimal. Pengembangan anggota dapat diarahkan kepada peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota terhadap perkoperasiannya. Hak dan kewajiban, termasuk juga keterampilan teknis di bidang bisnis anggota atau terutama bagi anggota koperasi produsen. Koperasi yang sukses melakukan fungsi pengembangan anggota melalui program pendidikan dan pelatihan secara teratur dan berkesinambungan. Balas jasa. Balas jasa koperasi terhadap anggotanya dapat diberikan melalui manfaat ekonomi langsung atau MEL dan manfaat ekonomi tidak langsung atau MET. MEL dapat diberikan dalam bentuk efisiensi harga pada saat anggota melakukan transaksi dengan koperasinya. METLE dapat berupa SHU bagian anggota yang didistribusikan secara adil
berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. Balas jasa berupa MEL dan METL yang diberikan koperasi pada anggotanya merupakan insentif yang mendorong anggota akan setia dan berpartisipasi aktif baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Integrasi dan pemeliharaan anggota. Tujuan dari fungsi integrasi dan pemeliharaan anggota adalah memelihara dan meningkatkan anggota agar tetap kompak, produktif, dan mengelola konflik di antara mereka dalam batas yang wajar dan sehat. Untuk mengatasi konflik yang ada, pihak manajemen koperasi harus mampu merumuskan program-program integrasi dan pemeliharaan anggota koperasinya. Program yang dimaksud dapat berupa pengelompokan anggota, pembinaan kelompok, kompetisi kelompok yang sehat yang disertai dengan adalah saluran komunikasi yang memadai agar konflik yang muncul dapat segera diatasi. Pemutusan anggota koperasi. Berakhir keanggotaan seseorang dari koperasinya dapat disebabkan meninggal dunia, pengunduran diri, atau diberhentikan oleh pihak manajemen karena suatu sebab. Untuk mengatasi terjadinya konflik berkaitan dengan pemutusan status seseorang pada koperasi, pihak manajemen koperasi harus memiliki ketentuan yang jelas tentang status keanggotaan koperasi, terutama tentang ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anggota yang terkena pemutusan status keanggotaannya. Selanjutnya, Kak. Peranan pemerintah untuk koperasi. Memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi. Melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan serta pengembangan jaringan usaha dan kerjasama. Peran pemerintah ini sangat penting untuk perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Koperasi juga ikut dilindungi oleh pemerintah agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya. Ini Kak. Baiklah, selanjutnya Mas Surya. Dari adapun nih, Mek. Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi. Pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usahanya yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan, kerjasama antar koperasi dan antar koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan. Lanjut, Kak.
Kesimpulan, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Udah habis? Udah. Baiklah teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, kami akan mencoba menjawabnya.